Kisah Mahabharata diawali dengan pertemuan Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang raja besar dari Candrawangsa keturunan Yayati. Menikahi Sakuntala dari pertapaan Bagawan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hasti yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan para raja Hastinapura. Dari keluarga tersebut lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan menyucikan sebuah daerah luas yang disebut Kurukshetra. Sang Kuru menurunkan dinasti Kuru atau Wangsa Kaurawa. Dalam dinasti tersebut lahirlah Pratikpa yang menjadi ayah Prabu Santanu, leluhur Pandawa dan Kurawa. Prabu Santanu adalah seorang raja masyhur dari garis keturunan Sang Kuru, berasal dari Hastinapura. Ia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk agar turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkannya karena Sang Prabu melanggar janji pernikahan. Hubungan Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuahkan 7 anak. Akan tetapi semua ditenggelamkan ke laut oleh Dewi Gangga dengan alasan semua sudah terkena kutukan. Akan tetapi kemudian anak ke-8 bisa diselamatkan oleh Prabu Santanu yang diberi nama Dewa Brata. Kemudian Dewi Gangga pun pergi meninggalkan Prabu Santanu. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bhisma karena ia melakukan Bhikshan Pratigya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bhisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati atau ibu tirinya. Setelah ditinggal Dewi Gangga, akhirnya Prabu Santanu menjadi duda. Beberapa tahun kemudian, Prabu Santanu melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan menikahi Dewi Satyawati, putri nelayan. Dari hubungannya, Sang Prabu berputra Sang Citraganda dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, Bhisma pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara, sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Karena Citrangada wafat, maka Ambika dan Ambalika menikah dengan Wicitrawirya, sedangkan Amba mencintai Bhisma. Namun Bhisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa dia tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus dada Amba. Atas kematian itu Bhisma diberitahu bahwa kelak Amba bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan, yaitu putra raja Drupada yang bernama Srikandi. Kalau versi Jawa, Srikandi adalah seorang wanita sejati. Kelak kematiannya juga berada di tangan Srikandi yang membantu Arjuna dalam pertempuran akbar di Kurukshetra. Citrangada sendiri wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian ia digantikan oleh adiknya, yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya juga wafat di usia muda dan belum sempat memiliki keturunan. Satyawati mengirim kedua istri Wicitrawirya, yaitu Ambika dan Ambalika, untuk menemui resi biasa. Sebab sang resi dipanggil untuk mengadakan suatu upacara bagi mereka agar memperoleh keturunan. Satyawati menyuruh Ambika agar menemui resi biasa di ruang upacara. Setelah Ambika memasuki ruangan upacara, ia melihat wajah sang resi sangat dahsyat dengan mata yang menyala-nyala. Hal itu membuatnya ia menutup mata. Karena Ambika menutup mata selama upacara berlangsung, maka anaknya terlahir buta. Anak tersebut diberi nama Dreshtastra. Kemudian Ambalika disuruh oleh Satyawati untuk mengunjungi biasa ke dalam sebuah kamar sendirian. Dan di sana ia akan diberi anugerah. Ia juga disuruh agar terus membuka matanya supaya jangan melahirkan putra yang buta seperti Dreshtastra. Seperti yang telah dilakukan Ambika, maka dari itu Ambalika terus membuka matanya. Namun ia menjadi pucat setelah melihat rupa sang bagawan biasa yang luar biasa. Maka dari itu Pandu, putranya para
ayah para Pandawa, terlahir pucat. Dhritarashtra dan Pandu mempunyai saudara tiri yang bernama Widura. Widura merupakan anak dari resi biasa dengan seorang dayang Satyawati yang bernama Datri. Pada saat upacara dilangsungkan, dia lari keluar kamar dan akhirnya terjatuh sehingga Widura pun lahir dengan kondisi pincang kakinya. Dikarenakan Dhritarashtra terlahir buta, maka tahta Hastinapura diberikan kepada Pandu. Pandu menikahi Dewi Kunti, kemudian Pandu menikah untuk yang kedua kalinya dengan Dewi Madrim. Namun akibat kesalahan Pandu saat memanah seekor kijang yang sedang kasmaran, maka kijang tersebut mengeluarkan kutukan bahwa Pandu tidak akan merasakan lagi hubungan suami istri, dan bila dilakukannya maka Pandu akan mengalami ajal. Kijang tersebut kemudian mati dengan merubah wujudnya menjadi seorang pendeta. Kemudian karena mengalami kejadian buruk seperti itu, Pandu lalu mengajak kedua istrinya untuk bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan anak. Atas bantuan mantra yang pernah diberikan oleh Resi Durwasa, maka Dewi Kunti bisa memanggil para dewa untuk kemudian mendapatkan putra. Pertama kali mencoba mantra tersebut datanglah Batara Surya. Tak lama kemudian Kunti mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Karna. Tetapi Karna kemudian dilarung ke laut dan dirawat oleh Kurawa, sehingga nanti pada saat perang Bharatayuddha, Karna memihak kepada Kurawa. Kemudian di atas permintaan Pandu, Kunti mencoba mantra itu lagi. Batara Guru mengirimkan Batara Dharma untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahir anak yang pertama yaitu Yudhistira. Setahun kemudian Batara Bayu dikirim juga untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Bima. Batara Guru juga mengutus Batara Indra untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Arjuna. Dan yang terakhir Batara Aswan dan Aswin dikirimkan untuk membuahi Dewi Madrim dan lahirlah Nakula dan Sadewa. Kelima putra tersebut dikenal sebagai Pandawa. Pandawa dan Kurawa merupakan dua kelompok dengan sifat yang berbeda namun berasal dari leluhur yang sama, yakni Kuru dan Bharata. Kurawa khususnya Duryudana bersifat licik dan selalu iri hati dengan kelebihan Pandawa. Sedangkan Pandawa bersifat tenang dan selalu bersabar ketika ditindas oleh sepupu mereka. Ayah para Kurawa yaitu Dhritarashtra sangat menyayangi putra-putranya. Hal itu membuat ia sering dihasut oleh iparnya yaitu Sangkuni beserta putra kesayangannya yaitu Duryudana agar mau mengizinkannya melakukan rencana jahat menyingkirkan para Pandawa. Pada suatu ketika, Duryudana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk liburan. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryudana. Pada malam hari rumah itu dibakar, namun para Pandawa bisa diselamatkan oleh Bima yang telah diberitahu oleh Widura akan kelicikan Kurawa, sehingga mereka tidak terbakar hidup-hidup dalam rumah tersebut. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk hutan. Diceritakan dalam lakon balai Sigala-gala. Di hutan tersebut, Bima bertemu dengan raksasa bernama Arimba yang ingin membalas dendam kematian ayahnya, yaitu Arimbaka. Dalam pedalangan Jawa disebut Trembaka. Bima unggul dan membunuhnya lalu menikahi adiknya yaitu Raseksi Hidimbi atau Arimbi yang jatuh hati pada Bima. Dari pernikahan tersebut lahirlah Gatotkaca. Setelah melewati hutan rimba, Pandawa melewati kerajaan Pancala. Di sana tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Adipati Karna mengikuti sayembara tersebut, tetapi ditolak oleh Drupadi. Pandawa pun turut serta menghadiri sayembara itu, namun berpakaian seperti kaum Brahmana. Pandawa ikut sayembara itu untuk memenangkan 5 macam sayembara sekaligus, seperti Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat dan tata negara, Arjuna memenangkan sayembara senjata panah, Bima, Gada, dan Nakula Sadewa memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik untuk memenangkan sayembara. Drupadi harus menerima Pandawa sebagai suami-suaminya karena sesuai janjinya,
Siapa yang dapat memenangkan sayembara yang dibuatnya itu akan jadi suaminya, walau menyimpang dari keinginannya, yaitu sebenarnya yang diinginkan hanya seorang satria. Setelah itu perkelahian terjadi karena para hadirin menggerutu sebab kaum Brahmana tidak selayaknya mengikuti sayembara. Pandawa berkelahi kemudian meloloskan diri. Sesampainya di rumah, mereka berkata kepada ibunya bahwa mereka datang membawa hasil, meminta-minta. Ibu mereka pun menyuruh agar hasil tersebut dibagi rata untuk seluruh saudaranya. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa anak-anaknya tidak hanya membawa hasil meminta-minta, namun juga seorang wanita. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi dua untuk dibagi kepada Pandawa dan Kurawa. Kurawa memerintah kerajaan Kuru induk pusat dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprastha. Baik Hastinapura maupun Indraprastha memiliki istana megah, dan di sanalah Duryudana terjebur ke dalam kolam yang ia kira sebagai lantai, sehingga dirinya menjadi bahan ejekan bagi Drupadi. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa. Singkat cerita, Pandawa berusaha mencari sekutu dan ia mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Kakaya, kerajaan Matsaya, kerajaan Pandya, kerajaan Chola, kerajaan Kerala, kerajaan Magadha, Wangsa Yadawa, kerajaan Dwaraka, dan masih banyak lagi. Selain itu, para kesatria besar di Barastarawa seperti misalnya Drupada, Setyaki, Dristajumna, Srikandi, dan lain-lain ikut memihak Pandawa. Sementara itu, Duryudana meminta Bhisma untuk memimpin pasukan Kurawa sekaligus mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Kurawa dibantu oleh Resi Durna dan putranya Aswatama. Kakak ipar para Kurawa yaitu Jayadrata serta Guru Grepa, Kartawarma, Salya, Sudaksina, Burisrawa, Bahlika, Sengkuni, Karna, dan masih banyak lagi. Pertempuran berlangsung selama 18 hari penuh. Dalam pertempuran itu banyak kesatria yang gugur, seperti misalnya Abhimanyu, Durna, Karna, Bhisma, Gatotkaca, Irawan, Prabu Matswapati, dan putranya Raden Seta, Raden Uttara, Raden Noratsangka, Bogtata, Sengkuni, dan masih banyak lagi. Selama 18 hari tersebut dipenuhi oleh pertumpahan darah dan pembantaian yang mengenaskan. Pada akhir hari ke-18, hanya 10 kesatria yang bertahan hidup dari pertempuran. Mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Setyaki, Aswatama, Krepa, dan Kartamarma. Setelah perang berakhir, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura bergelar Prabu Kalimataya setelah memerintah selama beberapa lama. Yang menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna yaitu Parikesit. Kemudian Yudhistira bersama Pandawa dan Drupadi mendaki gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Di sana mereka meninggal dan mencapai surga. Parikesit memerintah kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana. Ia menikahi Madrawati dan memiliki putra bernama Janamejaya. Janamejaya menikahi Waspuhtama dan memiliki putra bernama Satanika. Satanika berputra Aswamedata dan keturunannya kemudian memimpin kerajaan Wangsa Kuru di Hastinapura. Sekian mungkin cerita singkat Mahabharata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.